Misalnya pengurus di Darussalam membuat kabar gembira, ibu-ibu Ahad besok kita jalan-jalan ke puncak gitu ya. Gratis semuanya. Seneng kan? Naik bis. Tiba-tiba di perjalanan hujan deras. Ini ilustrasi saja. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Terus hujan deras. Aduh, jalanan licin gitu. Itu kalau sudah begitu yang kita ingat siapa? Allah ya. Nah, ketika dalam kondisi begitu ada bis sebelah. Shoot gitu. Aduh, bis sebelah ngebut, jatuh. Kemudian bis yang lain pun demikian karena jalannya licin. Qadarullah bis yang kita tumpangi selamat. Padahal banyak misalnya mayat yang bergelimpangan, banyak yang terluka. Bis yang kita kendarai selamat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sujud syukur. Ya Allah, sampai di tempat hujan kita langsung sujud syukur. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah, saudara hamba, ada tetangga yang begini, hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Pada saat sujud syukur, apa kita pengen dapat pahala? Tidak. Apa karena kita rasa takut sama Allah? Tidak, udah lewat itu. Takutnya udah lewat. Kenapa? Syukurnya yang ada dalam diri kita. Ya Allah, hamba selamat. Ya Allah, langsung kita sujud syukur. Nah, ibadah orang bersyukur tuh kayak gitu tuh. Ikhlasnya tingkat tinggi. Bersyukurnya tingkat tinggi. Kita pernah gak sih di level itu? Sebenarnya pernah. Pernah kan? Enak ya, sholat tuh enak gitu. Besok pengen lagi, sholat ini enak. Sedekah enak gitu. Melakukan amal soleh enak. Pernah kita di posisi itu. Tapi kata setan, jangan lama-lama. Ditarik sama setan, suruh turun lagi ke level kedua. Udah di level kedua, diturunin lagi ke level ke-1. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini di hari Kamis Allah mengumpulkan kita di tempat yang indah. Mudah-mudahan yang sendiri diberikan pasangan yang indah, rumah tangganya indah, rezekinya indah. Semoga Allah kumpulkan kita di surga yang indah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan garansi yang luar biasa bahwa umatnya menjadi penghuni surga semua insya Allah. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Di sini mau nggak? Alhamdulillah. Yang mau masuk surga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjamin insya Allah seluruh umat beliau menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Seorang sahabat bertanya, siapa mereka yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Bukan surga yang tidak dikasih, tapi dianya yang tidak mau. Insya Allah yang hadir di sini diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk menggapai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Tetapi kita tidak mau masuk surga sendirian. Kita ingin sekali masuk surga bersama keluarga. Ketika anak-anak libur sekolah kemarin, kita ajak jalan-jalan, kita bahagiakan mereka. Di dunia saja kita ingin bersama mereka. Di dunia saja kita ingin membahagiakan mereka. Apalagi di akhirat.
Jadi kalau kita mau masuk surga jangan sendirian. Sayangi pasangan kita, sayangi anak-anak kita. Jangan menjadi hamba yang soleh sendirian. Jangan menjadi wanita solehah sendirian. Mengapa? Karena orang-orang yang kita cintai penting untuk diajak masuk surga. Teman-teman yang soleh-solehah itu penting. Karena lewat mereka surga dipermudah. Jadi kalau duduk di majelis ilmu, ingat teman yang ngajak kita ke sini siapa. Yang selalu mengingatkan ke pengajian siapa. Ingat mereka. Jadi kalau kita sedang melakukan amal soleh, kita ingat dia. Dia yang mengingatkan kita, dia yang mengajak kita, genggam tangannya. Mencari musuh gampang, mencari teman yang baik itu susah. Kalau sudah didapat, genggam tangannya, jangan dilepas. Kenapa? Orang-orang seperti ini sulit untuk didapatkan. Kalau teman saja kita genggam tangannya, apalagi pasangan, apalagi anak-anak. Maka ketika Allah memberikan tips untuk masuk surga bersama keluarga, Allah menyifatinya sebagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal nggak mungkin mau masuk surga sendiri, pasti dia akan mengajak orang-orang yang dia cinta. Di mana ayat yang bisa kita ikuti sebagai orang-orang yang berakal di surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 20 dan seterusnya. Jadi kalau mau masuk surga bersama keluarga, ikuti apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di dalam surga tentunya banyak sekali kenikmatan, tetapi jalan menuju ke surga itu tidak mudah. Apa kata Rasulullah? Jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci, dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Ngaji di sini di reminder terus ya. Jangan lupa ya, besok jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Ngaji bersama-sama. Kalau ngaji di reminder, kalau ngerumpi ada remindernya enggak? Jangan lupa besok jam ngerumpi ya, ada. Ngerumpi tidak di reminder tapi kita kreatif semua. Jam berapa kita nongki-nongki, jam berapa kita kumpul. Tanpa diingatkan, tanpa di reminder lagi, kita bisa melakukannya. Tetapi untuk ngaji, untuk baca Quran, sholat, semua ada waktunya. Kenapa? Karena terkadang kita lalai. Maka kriteria yang pertama agar kita bisa masuk surga bersama keluarga, yang pertama kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Apa artinya? Kalau mau masuk surga bersama keluarga, pegang teguh perjanjian kita dengan Allah. Ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipegang erat. Sampai kapan? Sampai akhir usia. Bahkan Allah berpesannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kenapa harus Islam? Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanya agama Islam. Saya ingat waktu SD dulu pernah kita melihat Pancasila, kan ada lambang pertama kan bintang ya. Bintang kan 5. Itu karena gurunya non muslim, beliau bilang apa? Ini bintang sisinya 5, berarti dari semua agama yang 5 gitu. Surga itu bisa digapai lewat agama manapun. Itu nyaris tercuci otak saya itu. Jadi dari agama ini, makanya dibuat 5. Karena surga bisa digapai dengan 5 agama. Bukan hanya milik satu agama. Anak SD baru kelas 1 di brainwash, kesimpan gitu ya. Sampai akhirnya nih gak beres nih gitu ya. Jadi orang tua saya memasukkan saya ke pesantren. Baru di pesantren inna dina 'indallahil Islam itu kuat sekali. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam.
Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal. Pakai lan, falan gitu. Artinya apa? Tidak akan. Sampai kapanpun barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sampai kapanpun tidak diterima. Tidak diterima bahasanya. Jadi kalau saya pernah kumpul dengan anak-anak sekarang ini kan wajahnya solehah semuanya ya, Masya Allah. Adem gitu ya kalau kumpul sama wanita solehah di sini. Saya pernah ngisi satu komunitas, ada seorang wanita bertanya begini, Bu Fathia, kenapa kita nggak boleh nikah sama non-muslim? Gitu. Kan semua agama mengajarkan yang benar gitu. Saya bilang semua agama mengajarkan yang benar, tetapi agama yang diterima hanya satu, agama Islam. Tapi di era sekarang kan kita realistis Bu gitu. Yang punya posisi mayoritas non-muslim, yang punya ini mayoritas gitu ya. Itu versi dia. Saya tanya kenapa memikirkannya dunia. Memang kita hidup di dunia lama gitu. Memang kita selama-lamanya di dunia. Kalau kita pengen dapat yang tajir, itu orang Islam banyak yang tajir. Terus kitanya siapa? Kita pengen dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir, terus kitanya siapa? Kitanya juga harus memiliki kriteria 3S. Solihah, sabar, cantik. Cantik hatinya, gitu kan? Cantik tutur katanya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang tadi seperti 3T, kitanya sudah memiliki kriteria 3S. Terus kemudian dia bilang, terus bagaimana kalau kok ada teman saya yang nikah beda agama? Siapa dulu dia? Kalau perempuan muslimah, perempuannya ini muslimah, laki-lakinya non-muslim, haram. Haram. Tapi kalau laki-lakinya muslim, gitu ya, perempuannya nonis, itu ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Namun yang membolehkan minoritas, kecil. Kenapa dulu ada pendapat ulama yang membolehkan? Karena memang laki-lakinya qawam. Laki-lakinya tegas gitu. Dia punya target sekian, dia jadi mu'alaf. Sekarang kalau laki-lakinya nggak tegas, permisif apa saja boleh dilakukan. Dia nggak punya target, istrinya menjadi mu'alaf, itu nggak bisa gitu. Karena yang sekarang yang kita perhatikan perempuannya yang angkasa gitu ya, anggun dan perkasa gitu. Jadi banyak perempuan angkasa saat ini. Kalau kita menjadi perempuan angkasa, keren, anggun dan perkasa, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha. Sama suami juga begitu. Jadi ketaatan kita kepada suami jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah nggak usah taat, nggak dosa gitu maksudnya. Contoh, nih ya Ramadan kemarin banyak yang nitip uang kafarat. Tahu kafaratnya apa? Melakukan hubungan intim di siang hari. Kan harus bayar kafarat. Ketika saya tanya, Mbak kenapa sih bulan Ramadan melakukan hubungan intim? Bu, suami minta. Kita kan harus taat sama suami. Saya bilang minta di siang hari berdosa. Taat sama suami jika tidak melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, tidak usah taat. Banyak nih perempuan mau pakai jilbab ya. Istrinya pengen banget pakai jilbab. Suaminya melarang. Kamu kalau pakai jilbab kayak nenek-nenek gitu. Terus kalau pakai jilbab lama. Ikat sini, tusuk sana, tusuk sini, dicekek juga. Wah banyak gitu ya. Lama dandannya. Itu tinggal ngobrol tuh. Kan jilbab simple sebetulnya ya. Cuman karena ada yang pakai jilbab bunuh diri kan. Yang dicekek. Jadi itu yang bikin lama, ikat sana, ikat sini, tusuk sana, tusuk sini, itu yang bikin lama. Sebetulnya kita simpel saja pakai jilbab gitu. Apalagi kan sekarang banyak jilbab modis gitu ya, yang langsung pakai tetapi tidak menghilangkan modisnya. Perempuan kan suka sama yang modis, model diskon ya. Gitu. Jadi model diskon ini kita pakai, enak ngobrol sama pasangan tuh ngobrol. Ayah kenapa enggak suka saya pakai jilbab, kenapa? Warnanya kurang bagus. Oke kita cari yang warnanya bagus. Itu ngobrol saja. Enggak usah pakai jilbab. Baik ayah,
Nggak usah salat. Baik ayah, nggak begitu. Wanita angkasa yang anggun dan perkasa ketika urusannya sama Allah, itu nomor satu. Makanya kalau kita puasa sunnah izin sama suami. Kalau bayar qadha nggak usah izin, cuma ngasih tahu saja. Kenapa? Karena bayar qadha seperti kita puasa bulan Ramadan. Ibu izin nggak puasa Ramadan? Enggak. Ayah besok ibu mau puasa Ramadan, boleh nggak? Nggak izin. Kenapa? Wajib. Bayar qadha pun sama. Ayah besok ibu mau bayar qadha. Kalau mau ibadah sekarang, besok ibu puasa. Gitu. Itu ngasih tahu gitu ya. Beda dengan puasa hari ini. Puasa Senin Kemis, puasa kemarin hari Asyura, puasa Ayyamul Bid, hukumnya sunnah, itu izin. Ayah besok aku boleh nggak? Ibu boleh nggak puasa sunnah hari Kamis? Makanya disebut sunnahnya. Boleh nggak puasa sunnah? Ayah besok WFH. Nggak usah. Oke ayah, gitu. Nggak usah istighfar. Astagfirullahalazim. Mau puasa sunnah aja susah banget. Ya Allah, nggak usah. Kenapa mengejar ibadah sunnah padahal taat kepada suami hukumnya wajib? Ini banyak teman-teman yang terkadang curhat dan bertanya kepada saya, Bu, saya lagi puasa gitu. Kemudian suami minta siang hari. Karena saya bacanya siang, udah selesai kajian, baru saya buka. Saya tulis batalkan gitu. Terus ya ibu terlambat. Kenapa? Saya sudah minta sama suami main sendiri. Astagfirullah. Ibu ngelanjutin puasa? Iya, saya lanjutkan puasa. Puasa sunnah kan, Bu, puasa sunnah. Kenapa suami suruh main sendiri? Kasihan kan, padahal pahala wajib di depan mata. Itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, terkait dengan ayat ini, ketika kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah, itu nomor satu sampai nanti. Sampai akhir usia. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Bahkan ya, ini kita sudah memasuki tahun 1446. Punya semangat baru, punya niat baru. Pengen lebih dekat sama Allah. Pengen tutur kata kita indah, akhlak kita indah. Kenapa? Mumpung tahun baru. Pengen banget gitu ya. Pengen hubungan kita dekat dengan Allah sehingga Allah redho sama kita. Dulu kita selalu pegang istilah asal Bapak senang. Sekarang kita rubah asal Allah senang. Asal Allah redho. Allah itu kalau pengen melihat hambanya redho itu suka diuji dulu. Diuji. Dikasih penyakit, dikasih kehidupan yang sulit gitu. Diuji, nih hambanya redho enggak gitu. Hambanya redho, ikhlas, sabar. Naik sama Allah, dinaikkan lagi. Allah redho, Allah seneng banget gitu. Karena yang pernah saya sampaikan, Allah kalau sudah sayang sama kita, Allah gak pengen kita jauh. Terlambat sholat sedikit, gelisah. Kita bikin dosa sedikit, gelisah. Kenapa? Allah menghendaki kebaikan dari kita. Jadi kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah menghendaki kebaikan dari kita, maka Allah akan buat kita gelisah ketika kita bikin dosa. Sedikit aja kita bikin dosa, ditegur sama Allah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan dari diri seorang hamba, Allah biarkan dia bikin dosa. Allah biarkan dia bikin dosa. Sampai Allah tunda azabnya di hari kiamat. Kita ngerumpi, gelisah. Kita cekcok dengan teman, gelisah, kepikiran gitu. Aduh, kenapa tadi ngomongnya begini? Dia memaafkan saya enggak ya gitu. Makanya kenapa dalam sebuah pengajian, majelis ilmu, perkumpulan gitu ya, arisan, itu baiknya itu ditutup dengan doa kafaratul majlis. Agar dosa-dosa di majelis itu dihapus gitu. Jangan lupa kita bilang maafin ya kalau saya punya salah. Kenapa kita tidak pernah tahu, kita menganggap lisan kita biasa. Tapi ternyata ada hati yang terluka. Maka itu yang perlu kita introspeksi terus gitu ya. Yang bikin Allah redho apalagi ya gitu. Dimodif ibadah kita, dimodif, dimix.
Hari ini hubungan dengan Allah, besok hubungan dengan manusia, nanti malam dengan Allah lagi, begitu seterusnya. Kita cari yang bikin Allah senang, yang bikin Allah redho. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ajal kita kapan. Jangan sampai tahun berganti, tapi ibadah kita stuck di tempat gitu. Kalau tahun berganti, usia kita bertambah, artinya jatah kita di dunia berkurang. Jatah kita di dunia berkurang. Kalau jatah di dunia berkurang, tidak ada peningkatan dalam kehidupan kita, sayang sekali. Apalagi kalau ternyata kita dibimbing sama Allah ya, ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang baik. Itu Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Allah kalau pengen kita jadi orang baik, itu Allah milih kita di tempat yang baik, bersama orang-orang baik. Jadi kalau kita tiba-tiba berkumpul dengan orang yang tidak baik, itu deg-degan kita itu. Ya Allah, kok saya kumpul sama mereka ya? Ya Allah, kok saya bisa melakukan apa yang mereka lakukan? Kita deg-degan. Kenapa? Khawatir ketika kita sedang melakukan dosa tersebut, Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Beda kan kalau kita berkumpul dengan orang baik, di tempat yang baik, gitu ya. Allah redho dengan kita. Kan pengennya kita diwafatkan dalam kondisi yang baik. Husnul khatimah. Jadi berpikirnya pengen yang baik-baik saja. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Selain berpegang teguh dengan ajaran Allah, berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua, kalau mau masuk surga bersama keluarga, kata Allah di sini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusol. Silaturahim. Jadi kalau yang pertama, jaga anak cucu kita dan seterusnya agar tetap berada dalam keimanan. Jangan sampai ada yang melenceng dari agama. Kita jaga bukan hanya kita, pasangan, anak cucu kita yang kita perdengarkan Allah, 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 Allah. Maka kita doakan mereka. Kalau yang kedua, bagaimana agar bisa masuk surga bersama keluarga? Yang kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim umum, ada silaturahim khusus. Kalau silaturahim umum, silaturahim yang tidak ada hubungan darah. Nih kita duduk di sini nih silaturahim. Karena nggak ada hubungan darah. Seperti arisan, komunitas senam gitu ya. Itu pengajian. Ketika berkumpul dan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu kita bisa dapat dua. Ibu-ibu, adik-adik kalau datang ke majelis ilmu niatkan dua. Pertama mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga bisa mau sedekah. Biasanya ada kotak amal gitu. Isi geser, isi geser. Ada kain yang geser terus kotak. Isi dulu baru geser. Jadi kita bisa niatkan satu langkah, satu aktivitas itu bisa diniatkan banyak begitu. Sama halnya dengan silaturahim. Kita pengen kumpul-kumpul gitu ya. Mau arisan dan seterusnya, niatkan silaturahim. Karena tidak ada hubungan darah, maka namanya silaturahim umum. Yang kedua, silaturahim khusus. Silaturahim khusus ini adalah silaturahim yang ada hubungan darah. Terus pahalanya besaran mana? Yang khusus. Jadi kalau kita datang ke rumah kakak, adik, ipar, orang tua, mertua, ke rumah om, ke rumah tante, itu Masya Allah itu. Dan pahalanya disesuaikan dengan pengorbanannya. Karena kan silaturahim bisa kotak bodi ya, bisa cipika-cipiki, bisa juga lewat telepon, bisa gitu. Semakin besar effortnya, semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Beda lah pasti ya yang kita pulang kampung mau silaturahim sama yang telepon. Beda. Beda juga yang telepon dengan yang hanya WA gitu ya. Kenapa? Paling kepake berapa sih gitu. Paket internet ada gratis banget gitu kan. Semakin besar pengorbanannya semakin besar pahalanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu
adik-adik pulang kampung, itu kan effortnya luar biasa. Sedang puasa gitu kan, kemudian bawa oleh-oleh. Itu bawa buah tangan itu sunnah ya. Kenapa? Membahagiakan saudara. Sekarang mohon maaf sekali karena ada gadget, ada grup, kadang-kadang silaturahimnya lewat gadget. Dulu ketika nggak ada gadget, om sakit kita tengok, tante atau bibi sakit kita tengok. Sekarang karena ada grup, semoga tante lekas sembuh, amin, 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 panjang sampai ke bawah. Itu pun doanya kopas gitu ya, kopas, tinggal amin, 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 nggak ada yang nengok gitu. Dulu nggak ada kan, nggak ada gadget, benar-benar kita datang gitu. Keponakan melahirkan kita datang, dia sakit kita tengok. Sekarang itu karena memang semua dipermudah dan dimudah-mudahkan, maka effortnya nggak terlalu besar. Padahal langkah kita menuju tempat yang diridhoi oleh Allah itu pahalanya besar. Sama ibu-ibu kesini ini pahalanya besar, dihitung setiap langkah. Beda kan sama yang, mohon maaf ya, yang cuma dengar kabar. Gimana pengajiannya, pembahasannya apa, beda kan gitu. Makanya Abu Hurairah kenapa bisa meriwayatkan banyak hadis padahal mu'allafnya masuk Islamnya belakangan. Kasratul mulazamah karena seringnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama adik-adik ibu-ibu yang rajin ngaji itu ilmunya insya Allah lebih banyak, catatannya lebih banyak. Walaupun kadang-kadang hilang catatannya gitu ya. Tapi minimal dia pernah nyatet, pernah denger kan gitu. Karena ada yang jiping, ada yang jiro. Jiping tuh ngaji kuping. Jiro habis ngaji ditaro. Lupa bukunya di mana. Minimal kan gitu. Pernah denger gitu ya. Makanya kalau perempuan suka gini. Saya pernah denger di mana ya pengajian mana katanya begini gitu kan. Karena dia cuma denger lupa gitu. Tapi masih lebih mending ketimbang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu sama sekali. Jadi kalau kita pengen dapat pahala yang besar, itu silaturahim khusus. Nah, ulama membagi levelnya lagi nih, yang rajin silaturahim dengan yang tidak rajin. Pertama yang paling bagus adalah wasil. Siapa wasil? Orang yang sering menyambung silaturahim. Saya punya teman, sudah 35 tahun tidak bertemu, teman SD. Ketika bertemu, Masya Allah, beliau rajin sekali datang ke rumah gitu ya, WA. Kalau nggak bisa datang, khawatir mengganggu, WA. Kalau ada teman kita yang WA, yang nanya apa kabar, Assalamualaikum, bukan berarti karena dia nganggur, bukan. Boleh jadi dia pengen banget tahu kabar temannya. Yang penting mohon maaf ya, masih satu jenis. Jangan lawan jenis. Kalau lawan jenis tiba-tiba pagi-pagi nanya, sudah sarapan kah? Ngapain dia pagi-pagi? Jangan GR ya. Perempuan kan punya penyakit itu yang paling bahaya. GR. GR. Pagi-pagi udah nanya, sudah sarapan belum? Kita langsung ngoparasi, ya Allah dia baik banget sih nanya. Jangan tergiur, jangan tergoda. Kenapa dia perhatian? Karena dia bukan suami kita. Kalau sudah jadi suami juga gak gitu-gitu banget gitu. Mau sarapan kayak mau enggak biasa saja. Jangan sampai kita GR gitu ya karena disapa, udah sarapan atau belum. Siang-siang, sore-sore udah mandi apa belum, apa urusannya dia dengan kita. Kita mandi kayak enggak kayak gitu. Ini kadang-kadang kita terlalu GR tadi ya, bahaya. Mereka tuh kadang-kadang juga mohon maaf itu iseng-iseng berhadiah. Coba kirim WA dijawab enggak gitu. Ternyata dijawab, kirim bola lagi gitu. Kirim lagi. Kenapa? Karena boleh juga nih gitu. Tapi kalau kita tegas ngapain sih gitu ya. Enggak usah kita layani, enggak berani kok gitu. Jadi yang dianjurkan menyambung hubungan silaturahim itu dengan yang satu jenis. Kenapa? Nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah gitu. Itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Di antaranya itu, saya senang sama dia, rajin ngaji, ngingetin saya sholat. Senangnya tuh begitu gitu.
Jadi sekarang banyak yang cari-cari cara gitu ya. Ikhwan ngirim WA, sudah tahajud belum gitu. Memang kayaknya soleh banget, ya Allah nanya tahajud, udah tilawah belum. Itu sama dong, modus juga sebetulnya. Kalau misalnya satu jenis kan kita enak ya. Ngaji yuk, itu enak kita nerimanya. Tapi kalau lawan jenis, Assalamualaikum ukhti, sudah baca Quran atau belum gitu. Terus kita, ya Allah soleh banget gitu. Jangan lupa nanti malam sholat malam bersama-sama ya. Insya Allah saya ingatkan lagi jam 3. Kita udah merasa gimana. Suami gak pernah begini. Iyalah udah jadi suami. Sama bapak-bapak juga terkadang komentarnya. Saya seneng Bu ketemu sama teman-teman reuni gitu ya. Kan reuni sebetulnya silaturahim juga. Tapi kalau ada mantan jangan datang gitu. Bahaya gitu ya. Saya bilang kenapa Pak seneng sama teman? Teman tuh wangi, perhatian. Oh karena dia bukan istri Bapak, saya bilang. Coba kalau Bapak nikahi, dasteran juga, saya bilang gitu. Oh gitu ya Bu, iya. Sekarang Bapak balik, saya bilang. Bapak coba ajak Ibu ke mall, gitu ya. Shopping, makan. Pasti istri Bapak juga harum, cantik. Ini Bapak biarkan di rumah, ya dasteran, saya bilang gitu. Coba Bapak ajak keluar gitu. Kita balik gitu. Makanya jangan sampai kita membuat perasaan kita tuh tumbuh ya sama orang lain. Yang kita inginkan perasaan cinta kita tumbuh kepada suami kita. Tumbuh lagi dengan orang yang sama gitu. Bukan besok suami, besok temen, besok haram. Selingkuh itu kan haram. Jadi even silaturahim ini dianjurkan, tetapi hati-hati jangan sampai dengan lawan jenis. Jadi silaturahim umum itu kan diantaranya reuni ya, diantaranya. Tapi tidak saya anjurkan jika ada hal-hal negatif tuh nggak usah. Izin kepada pasangan dulu. Saya kalau mau reuni, saya izin, ini ada undangan reuni, datang nggak? Nggak, sudah. Tiba-tiba dihubungin lagi. Dia tolong datang dong, ngisi Kak pengajian. Bilang lagi, ternyata di sini ada pengajiannya, datang gitu. Suami itu kan paling tahu dengan kita. Kalau kayaknya negatif nih, enggak. Tapi kalau ada yang positif, kan boleh. Yang penting kita jujur sama pasangan gitu ya. Yang penting kita jujur. Jadi even reuni itu silaturahim umum, tetapi saya tidak menganjurkan. Kenapa di lapangan itu parah gitu ya, parah. Banyak yang curhat kepada saya cerai gara-gara reuni. Jadi saya tidak rekomendasikan jika ternyata justru dengan silaturahim hubungan kita dengan pasangan lebih jauh, nauzubillah. Jadi wasil itu orang yang rajin silaturahim. Rajin ya, dia yang memulai, trendsetter. Kalau dia nggak ada waktu dia telepon. Kalau dia ada waktu dia mampir. Itu yang kata Rasulullah apa? Menahabba. Jadi kalau mau rizkinya berkah gitu ya. Ain safi rizki gitu ya. Kalau mau rezekinya luas gitu ya. Kemudian umurnya panjang, maka rajin-rajin silaturahim. Nih ibu-ibu di sini adik-adik insya Allah umurnya panjang nih. Rajin silaturahim. Mumpung ingat ada yang nanya, Bu Fatia teman saya rajin banget silaturahim. Umur 24 meninggal loh Bu gitu. Padahal dia rajin banget. Saya bilang umur itu gak ada yang tahu. Boleh jadi dia wafat itu umur 12. Karena dia rajin silaturahim, Allah lipat gandakan menjadi 24. Kan kita gak pernah tahu umur kita berapa. Atau saya bilang, even dia umurnya 24 tahun, tetapi amalnya seakan-akan sekian puluh tahun. Ibu tahu UJ almarhum ya, Ustadz Jeffrey, meninggalkan umur 40. Tapi sampai detik ini muridnya mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jadi murid-murid yang mengamalkan itu kan mentransfer pahala buat beliau. Seakan-akan kan beliau menambah amal, begitu kan? Even umurnya 40 waktu meninggal, tetapi amalnya masih mengalir sampai detik ini. Sampai kapan berhenti? Sampai yang mengamalkan tadi meninggal juga gitu. Jadi kalau kita silaturahim itu umur kita berkah, rezeki juga berkah.
Jadi bukan nominalnya ya, kok umur segini meninggal, bukan hanya masalah angka, tapi keberkahan umurnya dia. Maka kalau orang baik-baik itu ketika meninggal, ini kalau kita takziah ya Bu, kita dengarkan komentar orang tentang si mayit. Kalau komentarnya bagus, kita bilang sama Allah, ya Allah jadikan hamba seperti dia. Komentarnya indah semua. Tapi kalau ada kita takziah, kita melayat, komentarnya tidak baik, kita bilang lagi sama Allah, ya Allah jauhkan hamba memiliki sifat seperti dia. Gitu. Dan itu pelan-pelan Ibu. Kalau melayat itu jangan bicara terlalu banyak, apalagi yang melukai si mayit. Kenapa orang meninggal itu bisa mendengar, cuma tidak bisa menjawab. Kalau menjawab Ibu kabur semua. Tapi dia dengar tuh Bu, dia dengar gitu ya, Masya Allah. Jadi pengen kalau kita wafat itu orang mendoakan kita, orang bisa memaafkan kesalahan kita begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen banget wafat, orang sudah memaafkan kesalahan kita lagi belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kita belajar memaafkan kesalahan orang lain, belajar. Harapannya apa? Ketika kita tiada, semua orang memaafkan kita insya Allah. Maka wasil itu orang yang menyambung silaturahim. Yang kedua, level kedua itu mukafi. Apa mukafi? Dia follower. Kalau yang pertama trendsetter, dia yang memulai. Gitu. Dia yang datang ke rumah A, ke rumah B, nyambung. Dia orang yang memulai. Kalau yang kedua itu mukafi, sekedar membalas. Misalnya suami ngajak ini, Bu ke rumah kakak yuk. Ih ngapain, kakak aja nggak pernah ke rumah kita gitu kan. Enggak, kemarin lebaran dia datang. Berapa kali dia datang? Sekali, ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Nah itu mukafi itu. Sampai buah tangannya pun itu ditanya, ke rumah Bu RT yuk. Nggak usah, dia aja nggak pernah ke rumah kita misalnya gitu. Kemarin lebaran dia datang. Masa sih? Iya, ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Perhitungan gitu. Benar-benar sekalian benar-benar sekedar membalas. Buah tangan ditanya, Teteh kemarin datang ke sini bawa apa? Bawa apel 1 kilo. Ya udah kita besok bawa apel lagi 1 kilo. Enggak mau banget lebih. Benar-benar perhitungan dengan apa yang dia dapatkan. Kalau bisa lebih. Kemarin Teteh ke sini bawa apa? Itu bawa anggur, bawa ini, bawa itu. Ya Allah banyak banget. Kita lebihkan. Jadi jangan standar. Pengennya kan kita lebih dari dia. Tapi niatnya karena Allah. Ya Allah dia menyempatkan waktu ya datang gitu. Ke rumah kita. Dia padahal lagi sibuk mau datang. Itu kita apresiasi, kita hargai. Kenapa gak semua orang mau kan melakukan itu gitu. Jadi kalau kita baru mukafi nih, ya kita akui saja memang kita baru mukafi, sekedar membalas. Bagaimana caranya biar bisa wasil, biar bisa orang yang pertama, yang selalu rajin silaturahim. Gimana caranya? Ada skala prioritas. Ini siapa dulu nih yang kita datangi? Kakak gitu ya, adik, orang tua, mertua, ipar-ipar, ada skala prioritas. Jadi kalau ada tanggal merah, hari libur, di otak kita yang pertama silaturahim. Kita jarang kan gitu. Yang pertama kita pikirkan liburan gitu ya. Padahal anak-anak kita ajak tuh kenal sama bibinya, sama omnya gitu. Jadi kalau ada liburan yang pertama kita ingat pulang kampung. Anak-anak perlu ketemu sama bibinya, sama omnya dan seterusnya. Kenapa? Kan mau masuk surga bersama keluarga. Jangan nak berangkat yuk, males sudah. Enggak, ayolah nak, kapan lagi? Mumpung beliau masih hidup, mumpung kita itu Bu, kita ajak, kita bujuk agar anak-anak mau berangkat sama kita, pergi sama kita. Kenapa? Krisis sekarang itu apa-apa gadget. Silaturahim, lebaran semuanya megang gadget. Sampai ketupat dingin semuanya. Kenapa semuanya sibuk dengan gadget? Padahal silaturahim itu kan waktunya ngobrol-ngobrol gitu ya, tukar pikiran dan seterusnya. Nah ini kalau disurvei paling banyak levelnya mukafi, paling banyak. Yang wasil itu sedikit, hanya orang-orang pilihan. Boleh jadi
kita masih di mukafi. Boleh jadi. Sekedar membalas silaturahim orang lain. Yang kita hindari yang nomor 3. Apa nomor 3? Qati'. Qati'un itu artinya memutus. Jadi yang pertama orang yang menyambung, yang rajin menyambung silaturahim. Yang kedua levelnya adalah orang yang sekedar membalas silaturahim. Yang ketiga justru qati', yang memutus hubungan silaturahim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Makanya kalau mau masuk surga bersama keluarga, kata Allah di sini, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Coba. Jadi memang wajar kalau Allah meminta kita menjalin silaturahim, karena kalau kita memutus silaturahim, surga tidak layak buat kita. Ini kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jangan diputus. Even kita benci sama dia, even kita nggak suka dengan perilakunya, tinggal jaga jarak saja. Nggak usah diputus gitu. Kita khawatir masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Jadi kita benar-benar menyambung silaturahim yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang mungkin ya perlu diingat juga, Rasulullah pernah bersabda begini, jangan kita datang ke rumah saudara kita atau datang ke rumah seseorang yang membuat orang tersebut berdosa. Ada yang bertanya maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita datang ke rumah dia, terus dia direpotkan. Jadi repot gara-gara kita. Dia mohon maaf ekonominya di bawah kita. Tapi karena kita datang, dia memaksakan diri kan menservis kita. Jadi idealnya yang paling tahu kita ya Bu. Kalau kita datang ke rumah orang yang ekonominya di bawah kita bawa lauk gitu. Kalau kita mau makan bersama atau kasih mentahnya. Jadi kalau kita datang teh, masak nasi saja ya teh gitu. Teh gak usah repot-repot ya masak nasi, aku sudah bawa lauknya misalnya gitu. Jadi ngerepotin gak apa-apa, udah sama-sama biar bisa makan enak. Barang-barang kita udah bawa. Terus nanti dia repot gak masak nasi, dia seneng kalau tidak dianggap sama sekali dia gak seneng. Tapi kalau dia masak nasi kan dia terlibat gitu. Ya Allah teh nasinya enak banget teh gitu. Dia terlibat, tapi kalau dia gak melakukan sama sekali, dia merasa gimana gitu. Jadi udah gak usah mikir apa-apa, kita yang bawa. Atau kita lebaran, teh ini titip uang buat makan ketupat bareng-bareng atau oper bareng-bareng gitu. Jadi dia gak merasa direpotkan. Jangan sampai kita datang ke rumah seseorang itu kesel. Aduh lagi gak ada uang datang lagi, astagfirullah. Keikhlasannya jadi kurang. Keikhlasannya kurang. Padahal kita pengen nyambung silaturahim, tapi kita harus sadar diri bahwa ketika kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah, tidak boleh melukai siapapun, tidak boleh merepotkan siapapun. Tapi kalau misalnya mohon maaf, dia mampu, dia bisa gitu, dia bisa menservis kita. Tapi kita paham betul dia belit. Ada kan yang begitu? Pelit, inya banyak pelit gitu. Nih kayaknya dia perhitungan. Kita lagi makan enak-enak. Ini kalau di restoran oper segini nih bisa 200.000. Kita makannya kan luluk gitu ya. Gak enak banget gitu. Kita kan paham banget dengan keluarga kita. Kalau kita dianugerahi keluarga yang luar biasa dermawan, luar biasa baik, itu anugerah. Alhamdulillah ya. Kita punya keluarga sayang semua sama kita. Kita punya keluarga baik semua sama kita. Gak pernah perhitungan sama kita. Itu Masya Allah rezeki terindah yang Allah kirimkan buat kita semua. Jangan sampai kita merasa gak nyaman gitu ya. Kalau ada yang datang. Dan itu perlu dijaga. Diusahakan tidak datang di 3 waktu terlarang.
sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Kalau mau datang di 3 waktu ini, izin dulu. Kita terkadang datang. Saya nyampe di Solo misalnya jam 2 pagi ya Allah, nyusahin banget kan gitu. Cari waktu yang kira-kira tidak menyusahkan tuan rumah begitu. Even mereka senang ya pasti ketemu kita, tapi kita berusaha untuk tidak menyusahkannya. Jadi kalau kita perhatikan level paling tinggi nomor 1, kita lagi kejar itu. Kalau level paling rendah nomor 3, kita hindari itu. Even sekarang kita masih di tengah-tengah. Sekedar mukafi, sekedar membalas. Tetapi inginnya balasannya lebih keren daripada yang mereka berikan kepada kita. Entah itu waktunya, entah itu hadiahnya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang rajin silaturahim. Sehingga Allah memberikan kita rezekinya berkah dan umur kita panjang insya Allah. Itu yang kedua. Terus apalagi yang ketiga? Agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Anak cucu kita sudah kita ingatkan. Pegang agama Allah sampai akhir usia. Yang kedua sudah kita ajak anak cucu kita untuk menjalin silaturahim. Yang ketiga apa? Wa yakhshawna rabbahum. Jadi kalau yang kedua walladzina yasluna ma amarallahu bihi ayyusal, yang ketiga wa yakhshawna rabbahum. Tanamkan kepada anak cucu kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka takut kepada Allah, insya Allah selamat dari api neraka. Jadi diusahakan tanamkan rasa takut kepada Allah. Itu yang namanya takwa. Takwa secara etimologi, secara bahasa, takwa itu artinya takut kepada Allah. Secara istilah, secara terminologi, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kita kadang-kadang ketika beriman kepada Allah, ketika kita beramal soleh gitu ya, itu level kita beda-beda. Motivasi kita ketika beramal atau beribadah itu beda-beda. Imam An-Nawawi membagi menjadi 3 model ibadah manusia dengan keikhlasan yang berbeda-beda. Jadi model ibadah yang paling rendah itu takut. Pernah nggak kita ibadah karena takut? Pernah ya, contoh. Kita lagi enak tidur, terus adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pengen pura-pura gak denger, bisa gak? Gak denger. Gak bisa kita. Kita bangun, even kita paksakan tidur gak bisa. Karena sudah denger azan. Pernah kan berarti kita sholatnya karena takut dosa. Diajak sekali-kali lah gak usah sholat. Oh gak berani kita. Artinya apa? Kita ibadahnya karena takut. Bulan Ramadan. Udah bayar qada belum? Belum. Sekali-kali lah. Pura-pura gak tahu kita kalah. Gak berani kita. Atau ada teman ngajak. Kita selingkuh yuk bareng-bareng. Enggak. Takut. Ada jamaah saya. Dia bilang Bu Fatia. Di kantor itu semuanya sudah selingkuh. Tinggal saya doang Bu yang belum. Itu bapak-bapak udah ngasih isyarat, udah ngasih kode. Gimana? Tinggal kita aja yang belum selingkuh. Enggak. Bagus kan? Berarti dia punya rasa takut. Jadi ibadah seseorang itu paling rendah rasa takut. Alhamdulillah. Even baru kelas 1 tapi sudah berkelas. Berapa banyak orang di luar sana yang enggak punya rasa takut kepada Allah. Enggak sholat, enggak takut, enggak puasa, enggak takut gitu ya. Selingkuh tidak takut. Membunuh tidak takut. Kita jangankan membunuh manusia, membunuh hewan saja kita nggak tega. Jadi kalau Bu kita bunuh dia yuk, saya bagian leher, ibu bagian kelingking. Walaupun kelingking kita nggak berani. Kenapa takut? Jadi ketika Allah menanamkan rasa takut dalam diri kita itu anugerah, itu rezeki, Masya Allah. Oke baru kelas 1 tapi keren sudah berkelas. Kasihan saudara-saudara kita di luar sana banyak yang tidak memiliki rasa takut. Dia sholat biasa saja, enggak sholat nyaman gitu maksudnya. Enggak puasa nyaman, selingkuh biasa, na'udzubillah.
Maka ada yang berkata begini, Bu Fathia, kalau takutnya kadang-kadang bagaimana? Itu bermasalah juga. Kenapa harus ada full takut sama Allah? Seperti kapas dicelupkan gitu ya. Kalau dia kadang-kadang itu imannya ya naik terus ngedrop gitu. Iman kita naik turun kan ya. Kadang-kadang juga kita nggak punya rasa takut kan. Temen ngajak ngerumpi kita takut nggak? Nggak takut kita. Padahal kan dilarang ngerumpi itu. Kita istighfar. Astagfirullahalazim. Terus akhirnya gimana Mbak? Gitu. Itu kan kita suka gak takut kan pada saat melakukan dosa itu. Aduh biasa ngerumpi Bu Fathia, kalau gak ngerumpi sariawan. Dosa kan, tapi kita gak takut gitu. Jadi iman itu naik turun. Kalau lagi naik itu takutnya besar sama Allah. Gak gitu. Bu tahu gak dia? Oh iya, kita gak tertarik ngikutinnya. Tapi kalau iman lagi turun, itu tertarik banget kita gitu. Apalagi kalau yang dibicarakan keburukannya adalah musuh kita. Wah itu kita seneng banget. Kita gayanya cool gitu ya. Oh baru tahu ya kalau saya sudah lama gitu. Sebetulnya saya nggak mau ngerumpi ya kan dosa ya. Tapi karena udah pada buka semuanya ya. Jadi saya kasih tahu yang sebenarnya. Itu dosa juga. Padahal dosa, tapi kita terkadang nggak punya rasa takut untuk membicarakan keburukan saudara kita. Nah itu. Jadi model ibadah yang pertama menurut Imam An-Nawawi adalah takut. Takut meninggalkan perintah Allah. Takut melanggar larangan Allah. Itu nomor satu. Yang kedua apa? Yang kedua ibadahnya itu seperti pedagang. Jadi kalau yang nomor satu ibadahnya seperti hamba sahaya. Seperti seorang budak yang takut sama majikan gitu. Jadi kita punya rasa takut. Kan kalau budak itu sama majikannya takut banget gitu. Maka ibadah kita takut banget sama Allah gitu ya. Yang kedua ibadah yang kedua itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Mau dapat laba, mau dapat untung. Kita hitung-hitungan sama Allah. Selama mengharapkan keuntungannya dari Allah boleh. Contohnya kapan? Contohnya Ramadan. Kita kalau bulan Ramadan itu ibadah kita tuh motivasinya kan pahala ya. Ngaji tahu pahalanya dilipat gandakan gitu. Bulan Ramadan ya Allah pahala dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ayo yuk kita ibadah gitu. Makanya ngaji walaupun ngantuk kita tahan. Kenapa ibadahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau bulan biasa, satu halaman sudah meneteskan air mata. Bukan karena sedih, ngantuk. Tapi Ramadan ngantuk pun kita tahan, lanjut gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita kalau Ramadan itu ngitungin kebetan mulu ya berapa halaman lagi sih jusnya. Tapi kita lanjutkan gitu. Di bulan biasa nggak gitu-gitu banget kan kita. Ramadan Masya Allah aurat ketutup rapi. Baca Quran bisa khatam berkali-kali gitu ya. Sedekahnya luar biasa. Kenapa? Pada saat itu ibadah kita seperti seorang pedagang. Boleh gak? Boleh. Namanya juga seorang hamba. Selama berharap sama Allah silahkan. Biar masuk surga begini-begini. Boleh. Loh kok ibadahnya pengen dapat pahala? Kok ibadahnya pengen dapat surga? Boleh. Allah nyebut itu di surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah itu. Apa artinya? Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh bergegas dengan dua hal. Yang pertama mohon ampunan, yang kedua mengejar surga. Boleh gitu. Bahkan di surat Al-Lail ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang suka memberi dan takut kepada Allah gitu ya, dan membenarkan, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya pahala, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Boleh ibu, pamrihnya sama Allah. Mudah-mudahan misalnya gitu ya Bu ya, sedekah kita pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan dengan sedekah ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu boleh selama berharapnya sama Allah. Namanya juga pedagang. Mau dapat untung, mau dapat pahala, mau dapat surga. Intinya pamrih sama Allah boleh. Selama sama Allah. Yang tidak boleh kan sama manusia. Mbak, kemarin saya kondangan 500.000. Ntar kalau saya nikah 500.000 lagi ya. Itu yang gak boleh. Kalau sama Allah silahkan. Pamrih sama Allah silahkan. Itu level yang kedua. Pernah kan kita begitu? Pernah. Tapi yang paling keren yang mana? Yang nomor 3. Ibadah seorang hamba tersebut seperti orang yang merdeka. Bukan karena rasa takut. Bukan juga karena pengen dapat pahala atau surga. Terus motivasinya apa? Motivasinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur banget dikasih badan sehat. Maka dia memperbanyak sujud. Bersyukur banget rezeki ngalir tidak berhenti. Rezeki ngalir dari arah yang tidak kita duga. Perbanyak sedekahnya. Dia bersyukur banget gitu ya, punya suami yang sayang, soleh dan seterusnya. Oh dia nurut banget sama suaminya. Bersyukur punya anak-anak yang begitu menyenangkan. Bersyukur anak-anak itu begitu berbakti kepadanya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik anak-anak ini lebih baik lagi. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita malu dengan ibadah yang pas-pasan ini gitu. Rasulullah SAW kalau ibadah itu kapalan ya, kakinya sampai pada bengkak. Aisyah itu nggak bisa ngikutin gitu, nggak kuat ngikutin ibadahnya Rasulullah SAW. Ketika Aisyah bertanya, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni, engkau sudah dijamin masuk surga, mengapa ibadahmu sekeren ini, sebanyak ini gitu ya? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Orang kalau bersyukur itu ibadahnya akan lebih berkualitas. Orang kalau bersyukur kepada Allah ibadahnya lebih banyak begitu. Saya buat ilustrasi, kalau tadi kan kita dagang pengen dapat untung gitu ya, pengen dapat surga, pengen dapat pahala. Kalau level ini contoh saja agar kita sampai ya. Misalnya pengurus di Darussalam membuat kabar gembira, ibu-ibu Ahad besok kita jalan-jalan ke puncak gitu ya. Gratis semuanya. Seneng kan? Naik bis. Tiba-tiba di perjalanan hujan deras. Ini ilustrasi saja. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Terus hujan deras. Aduh, jalanan licin gitu. Itu kalau sudah begitu yang kita ingat siapa? Allah ya. Kita naik pesawat, turbulensi, bumping gitu ya. Itu pasti ya Allah gitu kan. Kita naik pesawat kalau udah mulai goyang, itu pasti ingatnya Allah. Nah ketika dalam kondisi begitu ada bis sebelah. Shoot gitu. Aduh bis sebelah ngebut, jatuh. Kemudian bis yang lain pun demikian karena jalannya licin. Qadarullah bis yang kita tumpangi selamat. Padahal banyak misalnya mayat yang bergelimpangan, banyak yang terluka, bis yang kita kendarai selamat. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sujud syukur, ya Allah. Sampai di tempat tujuan kita langsung sujud syukur, ya Allah, hamba selamat, ya Allah. Saudara hamba, ada tetangga yang begini, hamba selamat, ya Allah. Langsung kita sujud syukur. Pada saat sujud syukur, apa kita pengen dapat pahala? Tidak. Apa karena kita rasa takut sama Allah? Tidak, udah lewat itu. Takutnya udah lewat. Kenapa? Syukurnya yang ada dalam diri kita. Ya Allah hamba selamat ya Allah. Langsung kita
sujud syukur. Nah ibadah orang bersyukur tuh kayak gitu tuh. Ikhlasnya tingkat tinggi. Bersyukurnya tingkat tinggi. Kita pernah gak sih di level itu? Sebenarnya pernah. Pernah kan? Enak ya sholat tuh enak gitu. Besok pengen lagi sholat ini enak. Sedekah enak gitu. Melakukan amal soleh enak. Pernah kita di posisi itu. Tapi kata setan jangan lama-lama. Ditarik sama setan suruh turun lagi ke level kedua. Udah di level kedua diturunin lagi ke level ke-1. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sehingga ketika kita sudah berada di level itu tuh, ya Allah nikmatnya. Tapi sayang gak lama. Karena kita tercemar lagi dengan dosa-dosa. Akhirnya turun lagi pengen dapat pahala. Turun lagi karena rasa takut. Kita tuh bolak-balik antara ke-1, ke-2, ke-3 karena iman kita naik turun. Maka duduk di sini nih sebetulnya membuat iman kita naik. Jadi kalau kita lagi duduk di majelis ilmu, itu iman kita naik. Dengan syarat pulang dari sini jangan ngerumpi. Kalau kita udah ngaji, tiba-tiba pulang, lihat nggak tadi Bu Susi? Iya, gayanya, iya, sok tahu. Nah, itu ngelunturin tuh takutnya gitu ya. Karena kita tuh ini simulasi saja. Ini kita di zona nyaman. Ngaji itu kita ke kanan gitu. Ke kanan. Hati kita tenang ke kanan. Sholat duha ke kanan gitu. Ngerumpi ke kiri gitu. Jadi ini kan yang bikin dosa kan. Nanti astagfirullahaladzim kanan lagi. Salat ke kanan gitu, baca Quran ke kanan. Nah kita lagi bertahan biar ke kanan. Kenapa? Nauzubillah, kalau sudah sampai ke titik zona zero tadi gitu ya. Itu kalau dosanya lebih ke kiri, nah itu yang bikin mampir ke neraka. Padahal kita kan pengennya apa? Masuk surga kan gitu. Tapi kan kita gak bisa lepas dari dosa Bu Fathia. Betul. Tapi jangan nyaman dengan dosa. Jangan nyaman dengan dosa. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah dan kita merasa nyaman. Kalau kita jauh dari Allah, hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Itu yang membuat kita bersyukur, ya Allah, bikin dosa ditegur lagi sama Allah, bikin dosa ditegur lagi sama Allah. Jadi kalau kita nggak nyaman saat melakukan dosa, alhamdulillah, sinyal kita masih bagus, masih baik-baik saja. Karena ujian terberat ketika kita jauh dari Allah dan kita merasa nyaman-nyaman saja, na'udzubillah. Maka wa yakhshawna rabbahum ini cara kita mengajak anak cucu kita masuk ke dalam surga bersama-sama, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah 10:30 lewat. Ada 8 sebetulnya. Hari ini kita dapatkan 3. Insya Allah bulan depan to be continue. Bukan hanya sinetron ya yang to be continue. Ngaji juga begitu. Penasaran kan yang keempat apa, yang kelima dan seterusnya apa? Insya Allah kita bertemu bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa kita bawa pulang. Apa yang pertama tadi? Berpegang teguh dengan agama Allah. Kedua, menjalin silaturahim. Ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan untuk bulan ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan semangat baru, dengan kebersihan hati yang lebih indah lagi.